Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sekali lagi menghadapi lautan kerangka hidup, respons Long Hao Shen jauh lebih mudah daripada sebelumnya, meskipun kerangka yang ada di depannya ini telah berevolusi. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatannya sejak itu. Terakhir kali dia melindungi Hao Yue, dia baru saja naik dari tingkat keempat ke tingkat kelima. Tapi kali ini, dia kira-kira sudah berada di peringkat kelima dari tingkat keenam dalam hal kekuatannya. Lebih lanjut menambahkan keuntungan dari kebangkitannya sebagai dewa pilihan, dia secara alami tidak merasakan tekanan saat menghadapi mayat hidup tingkat rendah ini. Melihat Long Hao Shen mengeluarkan cahaya emas yang cemerlang, api hijau lumut di mata 12 lik yang berdiri jauh menjadi redup, dan tampak menunjukkan kegelisahan mereka. Cahaya murni melepaskan aura sucinya, yang memberi mereka perasaan bahaya serta gelisah. Bahkan Long Hao Shen sendiri tercengang ketika mengetahui bahwa kerangka yang terus mendaki bahkan tidak berani mendekat lebih jauh saat mereka merasakan esensi cahaya yang intens di udara. Teriakan tajam keluar dari lik, dan tongkat tulang mengeluarkan aura kematian yang lebih intens. Segera, kerangka di depan mulai runtuh, kemudian hancur berkeping-keping sebelum dengan cepat bergabung satu sama lain. Trik ini lagi ya, gumam Long Hao Shen. Terakhir kali Long Hao Shen melihat ini, Long Hao Shen hampir mati karena itu. Ini adalah Skeleton King yang dirakit oleh Lik. Dan lebih jauh lagi, saat ini adalah hasil dari kerjasama dari 12 Lik yang menggunakan jumlah kerangka yang lebih besar, dan akan menghasilkan hasil yang lebih kuat dari sebelumnya. Long Hao Shen saat ini sudah berpengalaman, dan tidak seperti sebelumnya, bagaimana mungkin dia membiarkan Lik ini melakukan apa yang mereka inginkan. Ya Ting. Long Hao Shen menggeram, dan segera, cahaya gemilang dipancarkan dari punggungnya saat 4 sayapnya yang sangat besar menyebar. Dengan sebuah lipatan, tubuhnya sudah didorong ke 12 lik di atasnya. Sayap spiritual Long Hao Shen berbeda dari sayap cahaya peri Yating. Sayap cahaya peri Yating memiliki warna transparan, yang membuatnya menyerupai sayap kupu-kupu, dan membuat semuanya lebih indah. Tetapi sayap spiritual Long Hao Shen tampak dekat dengan sayap burung, dan juga sebanding dalam hal kecepatan. Mantra peri Yating sudah disiapkan. Mengepakkan 6 sayapnya, dia mengambil alih posisi Long Hao Shen di pintu masuk gua, sambil memegangi tongkat tinggi di tangannya. Selama waktu ini, elemen cahaya yang intens terbentuk di udara, dan berubah menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah kerangka tersebut. Starfall, ucap peri Yating. Meskipun tempat ini tidak memiliki esensi cahaya, peri Yating tidak hanya berevolusi 3 kali, tetapi juga memperoleh manfaat dari kebangkitan Long Hao Shen sebagai dewa yang dipilih, dan penggabungannya dengan Tungku Sein spiritual, serta kekuatannya saat ini sudah dekat dengan sebuah mage di puncak tingkat ke-6. Mantra yang dia berikan begitu lama untuk dipersiapkan secara alami, karena itu bukanlah mantra sederhana dari tingkat ke-6, tetapi mantra yang kuat dari tingkat ke-7. Kekuatan terbesar peri Yating terletak pada kenyataannya, bahwa tubuh awalnya itu, telah sepenuhnya terbuat dari esensi cahaya. Jadi, dia tidak perlu khawatir kekurangan energi spiritual seperti penyihir manusia. Satu-satu batasannya adalah, batas intensitas penggunaan kekuatannya. Kecuali jika energi unsurnya benar-benar habis, dia akan selalu bisa tetap menggunakan sihir. Tentu saja, jika tidak ada yang tersisa, ini hanya akan meramalkan kematian peri Yating. Starfall adalah mantra dari tingkat ke-7. Dan lebih jauh lagi, itu milik jenis sihir unsur cahaya yang eksklusif untuk para peri, yang tidak dapat digunakan manusia. Hamparan luas bintang terang menabrak kelompok kerangka, dan hal yang paling menakutkan adalah, bahwa bintang terang ini memiliki ukuran yang panjang, dan mengarah langsung pada bagian inti dalam tubuh Skeleton King yang sedang melebur. Banyak kilatan cahaya keemasan tumbuh di tengah-tengah gelombang kerangka, dan di mana-mana cahaya keemasan itu lewat, kerangka itu berubah menjadi abu berwarna abu-abu. Bagian-bagian kerangka yang menyatu satu sama lain juga hancur, dan tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kombinasi mereka. Pada saat itu, Long Hao Shen tiba di depan 12 lik tersebut.
Setelah sayapnya menjadi 4, kecepatan terbang Long Hao Shen telah meningkat. Meskipun ia bukan ahli dalam penerbangan untuk saat ini, karena kurangnya pelatihan, ia masih dapat mencapai kinerja yang hebat dalam garis lurus. Karena itu, kedua belas lik ini hanya melihat kilatan cahaya keemasan, karena Long Hao Shen sudah tiba di depan mereka. Berbalik pucat karena ketakutan, kedua belas lik mengeluarkan teriakan yang tajam hampir bersamaan. Kemampuan ini khusus untuk para lik. Ini disebut sebagai Hisses of Terror, itu memiliki beberapa kemiripan dengan sihir penggila otak yang digunakan oleh assassin. Tetapi jauh lebih kuat, karena itu bergantung pada energi jiwa mereka untuk dicapai. Long Hao Shen menderita kerugian saat pertama kali dia menghadapi lik di tempat ini. Namun kali ini, Hisses of Terror tidak banyak berguna saat melawannya. Tanggapan Long Hao Shen sangat sederhana, itu adalah untuk membungkus dirinya dengan Holy Mantle yang diperkuat oleh Ripples of Light. Bahkan jika Hisses of Terror Licks ini jauh lebih kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan desisan dari para hantu di Gua Desolate Hissing Cavern. Karena Long Hao Shen berhasil memahami riak-riak cahaya, apakah akan ada sesuatu yang perlu ditakuti olehnya dalam desisan kecil ini? Di udara, dengan gerakan belaka, Long Hao Shen secara paksa menerobos barisan lik. Segera, pedang Bright Discipline diubah menjadi bayangan emas dari tangan kanannya. Itu adalah Demon Whipping Flash. Aspek lik yang kuat adalah jiwa mereka, San bukan tubuh fisik mereka. Menghadapi penindasan aura suci Long Hao Shen, jiwa mereka kehilangan sedikit kekuasaannya. Bagaimana mungkin tubuh fisik belaka mereka mampu melawan serangan kuat dari Demon Whipping Flash? Kedua belas lik itu tertusuk hanya dalam sekejap, dan segera dibakar oleh api keemasan. Baik itu tubuh atau jiwa mereka, semuanya dilalap api emas ini. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan dewa, ini adalah api suci dalam. Dengan kata lain, semua serangan Long Hao Shen akan membawa efek dari api suci dalam penggunaannya. Api suci adalah kemampuan yang bisa dipelajari oleh para kesatria lain, tetapi mereka harus mencapai tingkat ketujuh untuk melakukan itu. Selain itu, jika digunakan, api suci akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Namun, sebagai dewa pilihan, Long Hao Shen tidak perlu khawatir tentang ini. Dapat dikatakan, bahwa setelah kebangkitannya, superioritas fisik Long Hao Shen sebagai Scion of Light berada dalam ayunan penuh, yang memungkinkannya untuk melampaui semua kesatria dari peringkat yang sama dengan selisih yang sangat besar. Setelah lautan kerangka di bawahnya kehilangan perintah dari lik, hanya butuh beberapa saat agar gelombang tak berujung kerangka hitam ini menghilang. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak tidak puas dari pertempuran ini. Ketidakpuasan ini, itu terletak pada ketidakbiasaannya dengan kemampuannya sendiri setelah kebangkitan ini. Jika dia meramalkan kalau liches ini akan sangat mudah ditangani, dia tidak akan menginstruksikan Peri Yating untuk menggunakan kemampuan yang kuat seperti Starfall. Menyaksikan seluruh pemusnahan kerangka di bawahnya, dia akhirnya bisa santai, dan terbang kembali ke gua itu. Hanya karena penggunaan kekuatannya yang berlebihan selama penerbangan, dia terhuyung-huyung pada saat mendarat. Sepertinya aku harus melatih kemampuan terbang aku, gumam Long Hao Shen. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Kata-kata ini bukan tanpa alasan, karena pertempuran antara praktisi kuat sering terjadi di udara. Karena di udara, seseorang dapat menghindari untuk melukai sekutu, dan menghancurkan bumi. Bahkan iblis buas sering kali tidak mau bertarung dengan manusia di atas tanah. Peri Yating berkata sambil tertawa. Tuan, manusia seperti kamu tidak bisa terbang secara bawaan. Wajar jika kamu menghadapi beberapa kesulitan untuk terbang. Hehehe, ucap Peri Yating. Long Hao Shen memberinya tatapan aneh. Setelah Peri Yating mampu berbicara dengan manusia, Long Hao Shen benar-benar merasa agak tidak sehat. Tetapi poin pentingnya adalah, bahwa dia tidak tahu bagaimana caranya, agar dia bisa memberitahu Chai Er tentang sisi barunya ini. Tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Hao Shen. Semacam firasat buruk tiba-tiba melonjak, seolah-olah bahaya besar akan segera tiba. Bagaimana bisa begitu setelah membunuh 12 lik dan pasukan kerangka mereka, ancaman sebesar itu muncul begitu tiba-tiba. Apa-apaan ini? Pikir Peri Yating.
Persepsi Peri Yating tidak kalah dengan Long Hao Shen, apalagi dia awalnya menjadi satu dengannya. Dia secara alami memiliki beberapa kesadaran tentang apa yang muncul dalam pengertian Long Hao Shen, dan memberikan pandangan heran dari kejauhan. "Tuan, ada bau dengan bau busuk yang menghampiri kami. Musuh ini sepertinya menargetkan wilayah kami," ucap Peri Yating. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan beberapa kecemerlangan emas yang lembut. Keempat sayap di punggungnya kemudian dikepakkan dengan ringan, dan menyerap sejumlah kecil esensi cahaya di udara. Dunia hitam dan merah ini sama sekali tidak memiliki elemen cahaya. Pengguna unsur cahaya lainnya dari seorang kesatria, itu mungkin akan menemui kesulitan untuk menyerap cahaya di sini, tapi bagaimanapun dia adalah dewa pilihan. Meskipun dia tidak mungkin meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya di sini, daya serap dan inderanya terhadap esensi cahaya masih sangat kuat. "Buat persiapan pertempuranmu. Tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi, kita harus melindungi gua dengan baik sampai Hao berhasil berevolusi," ucap Long Hao Shen. "Ya," Peri Yating memberikan jawaban cepat sebelum mundur, dan berdiri di sisi lateral Long Hao Shen. Melihat Tuan di depan matanya, tatapannya sangat lembut. Kesetiaan yang dimilikinya terhadap Long Hao Shen sudah tidak sesederhana dari hasil kontrak yang menghubungkan mereka, tetapi karena faktanya, bahwa keberadaan Long Hao Shen memberinya kehidupan baru. Perlahan-lahan, ancaman itu menjadi semakin kuat. Saat menatap ke kejauhan, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi tumbuh lebih gelisah dan Jesu lebih gelisah. "Apa itu?" gumam Long Hao Shen. Tiba-tiba matanya menyusut, dan segera berikutnya, dia mulai menatap ke arah tertentu. Dalam pandangannya, makhluk hidup yang aneh segera muncul. Sekilas, mereka tampak seperti manusia, terbentuk dari 4 anggota badan, tubuh dan juga kepala. Namun, kiprah mereka sama sekali berbeda dari manusia. Kedua kaki mereka terus bergoyang, sementara tangan mereka terentang di depan tubuh mereka. Pada setiap lompatannya, mereka maju setidaknya 5 atau 10 meter, dan menuju ke sini dengan kecepatan yang sama dengan terbang. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak dari ini muncul di garis pandang Long Hao Shen dan Peri Yating. "Zombie. Ini adalah zombie," ucap Peri Yating. Peri Yating kehilangan suaranya karena khawatir. Long Hao Shen bertanya dengan heran. "Apa itu zombie? Apakah itu semacam mayat hidup?" tanya Long Hao Shen. Peri Yating mengangguk kepadanya. "Ini adalah jenis mayat hidup yang sangat kuat. Dalam peringkatnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lik, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kerangka, dan merupakan bentuk manusia yang mati. Tubuh fisik mereka terkorosi oleh energi kematian, tetapi tidak membusuk, dan jiwa mereka menjadi terinfeksi dengan kematian." Jaya Peri Yating. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."